Rasulullah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kitab perdamaian. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berdamai kepada Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan keluarga dan masyarakat. Seperti mengutamakan kebaikan, saling menghargai, menghormati, dan saling kerjasama. Tetapi, dalam perjalanannya, ajaran Al-Quran dimaknai lain oleh sebagian orang. Apa yang kita dengar dari para pengkritik Islam adalah Al-Quran dipenuhi ajaran kebencian dan permusuhan kepada non-muslim. Ajaran Al-Quran penuh seruan jihad dan membunuh non-muslim dan dianggap ancaman bagi non-muslim. Narasi-narasi tersebut kemudian diikuti dengan ujaran kebencian dan aksi-aksi yang tidak terpuji. Tahun 2008, Geert Wilders, seorang politikus sayap kanan Belanda, membuat film pendek berjudul Fitnah, yang menyulutkan kontroversi karena mendiskreditkan Al-Quran sebagai kitab yang penuh ajaran kebencian. Ia pun pernah menyuarakan agar pemerintah Belanda melarang Al-Quran, mengkampanyekan penutupan masjid, dan pembatasan imigran Muslim. Ia berdalih bahwa Al-Quran itu berbahaya dan menjadi ancaman bagi Belanda, dan ia mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan inspirasi bagi umat Islam untuk berbuat kekejaman, dan ia juga menyamakan Al-Quran sebagai Mein Kampf, buku karya Adolf Hitler. Tahun 2010, pendeta Terry Jones dari Florida mengumumkan akan membakar 2.998 Al-Quran di Tampa Bay, tempat diadakannya peringatan tragedi 11 September dan mencenangkan International Burnt Quran Day. Kemudian yang terbaru adalah Rasmus Paludan, seorang politikus Denmark yang menjadi dalang pembakaran Al-Quran di Swedia. Menurutnya, Al-Quran berisi bagian-bagian tentang bagaimana pengikut Muhammad harus membunuh orang kafir, yaitu orang Denmark. Benarkah Al-Quran mengajarkan kebencian dan kekerasan, dan bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab perdamaian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu penodaan terhadap Al-Quran atau penentangan Al-Quran bukanlah satu isu yang baru. Ini adalah isu yang terus terjadi, khususnya yang dilakukan oleh non-muslim, para penentang Islam, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang barat. Umat Islam berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah agama atau kitab perdamaian, kitab yang mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Tetapi para penentang Islam beranggapan bahwa di dalam Al-Quran itu justru terdapat ajaran-ajaran kebencian, ajaran-ajaran permusuhan dan kekerasan. Bagaimana hakikatnya Islam itu? Apakah Islam itu adalah agama perdamaian atau Islam mengajarkan kekerasan dan terorisme? Kita akan membahas masalah tersebut lebih dalam bersama dengan narasumber kita. Kita telah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Maulana Anugrah Rahadian. Beliau adalah mubalik Islam yang berdomisili di negara Tuvalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anugrah? Sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang damai? Pertama-tama, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu mana ajaran Islam yang sejati, mana tindakan oknum Islam yang salah dalam mengamalkan ajaran Islam. Jadi, tidak bisa disamakan. Lalu, bagaimana caranya kita memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang damai? Pertama, kita lihat dari nama Islam itu sendiri. Kata Islam
Dalam bahasa Arab, artinya adalah menyebarkan kedamaian dan keamanan dan menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih. Inilah ajaran Islam yang sejati. Kemudian setiap hari umat Islam mengucapkan salam Assalamualaikum ketika bertemu dengan orang lain. Ini adalah salam perdamaian, ini adalah salam keselamatan bagi orang lain. Jadi bukan salam kebencian ataupun pemusuhan. Dari hadis, kita mendapati ajaran yang sangat bagus. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang membuat selamat orang lain dari lisan dan tangannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dari sini sudah cukup menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai. Bukan agama yang mengajarkan pemusuhan, apalagi terorisme. Kemudian, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengajarkan perdamaian? Baik, jadi begini Pak. Sebetulnya di dalam Al-Quran banyak sekali ajaran-ajaran perdamaian. Tetapi yang ada orang-orang ini atau oknum-oknum Islam, mereka hanya mengutip ajaran kebencian yang itu pun harus dijelaskan makna dan konteksnya. Untuk itu, akan saya coba sebutkan beberapa saja ayat-ayat di dalam Al-Quran mengenai perdamaian dan kasih sayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusuhan di muka bumi sesudah kebaikannya. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-57. Lalu, Al-Quran melarang segala bentuk kekacauan dan gangguan perdamaian di masyarakat. Dengan jelas Al-Quran menyebutkan, Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai kekacauan. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-206. Al-Quran telah memerintahkan pengikutnya untuk bekerja sama dengan semua agama lain dalam hal kemanusiaan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pembunuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-Quran mendukung kebebasan beragama dan toleransi, bahkan sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights. Al-Quran menjamin kebebasan hati nurani. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Oke, menarik sekali apa yang Bapak jelaskan, tetapi yang pertanyaan selanjutnya yang cukup menarik, bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Tetapi dalam sejarah Rasulullah SAW itu berperang. Jadi kalau seandainya Islam itu adalah agama yang damai, mengapa ada perang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Atau apa tujuan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ini memang pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para penentang Islam. Mengapa Islam berperang? Terkesan bahwa Islam itu penindas. Padahal sebaliknya, sejarah membuktikan bahwa Islam adalah korban kekerasan atas nama agama. Lantas, mengapa Islam berperang? Atau apa tujuan perang Hazrat Rasulullah SAW? Jawabannya adalah karena itu adalah langkah terakhir setelah tidak ada lagi daya upaya. Dan peperangan itu murni bersifat mempertahankan diri.
Sejak Hazrat Rasulullah SAW mendakwakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak untuk menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, praktis umat Islam awalin menjadi bulan-bulanan penganiayaan orang-orang Mekah pada saat itu. Karena keimanan mereka pada Islam, banyak umat Islam yang disiksa dengan kejam. Karena tidak tahan, akhirnya sebagian umat Islam hijrah dari Mekah ke Ethiopia dan ke Madinah. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, ternyata mereka belum aman. Karena 2 tahun di Madinah, orang-orang kafir menyerang umat Islam dengan tujuan untuk membinasakan Islam selama-lamanya. Dalam kondisi itulah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada umat Islam untuk mempertahankan diri. Dan perlu diketahui juga bahwa peperangan yang dilakukan oleh Hazrat Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah peperangan untuk menegakkan kebebasan menjalankan keimanan, dan bukan hanya untuk Islam, tetapi juga untuk semua agama. Kita lihat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-40 yang berbunyi, sekiranya tidak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, maka akan hancurlah biara-biara serta gereja-gereja Nasrani dan rumah-rumah ibadah Yahudi, serta masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Jadi demikianlah hakikat dan tujuan perang Islam, dan sejatinya Islam senantiasa menginginkan perdamaian. Baik, jazakumullah, terima kasih banyak kepada Pak Anugrah yang telah menjelaskan penjelasan yang panjang lebar tentang isu yang kita bahas pada saat ini. Alhamdulillah kita telah mendengar penjelasan dari Maulana Anugrah Rahadian. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan dapat menambah wawasan kita bahwa Islam itu sejatinya adalah agama yang damai, bukan agama yang mengajarkan kekerasan atau na'udzubillah min zalik sebagai agama terorisme seperti yang dituduhkan oleh para penentang Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.